jaga anak kamu baik-baik. Kalau dia masih ngelawan saya hancurin dia. Saya akan bikin anak kamu. Cukup, cukup! Cukup, Di. Anak saya adalah kebanggaan saya. Kalau sampai saya rasa ada hawa-hawa yang ingin mengganggu dia, saya akan rubah cara hawa itu bekerja. Dari semenjak dia bangun tidur, saya selalu penuhi semua mimpi-mimpinya. Jangan lihat anak saya dari kesalahannya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama dia, saya akan lupakan diri saya sebagai seorang manusia. Kamu mungkin tega ninggalin anak kamu dengan ngakuin dia sama bertahun-tahun. Kamu, Lis. Sekarang kamu juga tega untuk bersaing dengan anak kamu demi untuk suami kamu ini. Kalau saya berbeda dengan kalian berdua. Saya selalu mendukung apa yang anak saya lakukan. Kamu nggak usah banyak ngomong. Mendingan kamu bawa jauh-jauh anak kamu dari anak saya, Desi. Apa kamu bilang? Sekarang kamu akui Desi sebagai anak kamu. Setelah bertahun-tahun kamu pergi dari dia dan kamu tidak menghidupi dia sama sekali. Bahkan kamu membuang Lilis dan Desi. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu malah membuat sebuah keluarga baru dengan Linda dan Rena. Cukup! Tutup mulut kamu. Jangan bawa-bawa masa lalu. Saya tahu, Fajri. Kamu tuh frustasi. Karena kamu nggak bisa mendapatkan orang yang kamu cintain. Mas, kamu ngomong apa, Mas? Dan sekarang, kamu manfaatin anak kamu untuk misahin saya sama Desi. Kamu tuh pengen balas dendam sama saya. Iya kan? Kamu jangan bawa anak saya dalam permasalahan ini. Semua masalah ini bisa ada karena kamu. Kamu orang yang egois. Kamu mau semua orang untuk ikutin apa yang kamu mau. Makanya kamu lihat sendiri kan, Desi ninggalin kamu sekarang. Diam! Mas, udah! Fajri, aku mohon kamu keluar dari rumah ini. Satu hal lagi, aku minta sama kamu jangan pernah kamu bawa-bawa lagi luka masa lalu. Kita semua udah banyak menderita. Jangan pernah kamu tambah lagi. Sekarang aku minta sama kamu, kamu keluar dari rumah aku. Pergi dari rumah sini. Kamu bilang sama suami kamu, jangan pernah bawa anak saya di dalam masalah ini. Karena saya akan selalu ada di belakangnya dia. Sayang, gawat sayang. Kalau begini kita bisa hancur. Apanya sih, Mam, yang gawat? Bukannya tadi itu bagus. Kamu nggak tahu ya sayang. Selama bertahun-tahun, papa kamu dan papanya Tora itu memperebutkan Lilis. Dan papa kamu akan melakukan apapun untuk mendapatkan Lilis. Dan kamu tahu, Lilis itu cuma menginginkan Desi. Kalau Desi kesini, itu artinya mereka akan kembali lagi. Nggak, Mama nggak mau. Mama nggak ngebayangin mereka kesini. Aduh, Mama nggak mau rumah kita tuh diacak-acak sama mereka. Bener juga ya, Mam ya. Kalau gitu kita harus cepat-cepat melakukan sesuatu, Mam. Kalau Desi kembali ke rumah ini, kita harus buat papa kamu sangat membenci Desi. Dengan begitu, Lilis nggak akan macam-macam. Saya selalu mendukung apa yang anak saya lakukan. Kamu nggak usah banyak ngomong. Mendingan kamu bawa jauh-jauh anak kamu dari anak saya, Desi. Apa kamu bilang? Sekarang kamu akui Desi sebagai anak kamu. Setelah bertahun-tahun kamu pergi dari dia dan kamu tidak menghidupi dia sama sekali. Bahkan kamu membuang Lilis dan Desi. Dan apa yang kamu lakukan?
Kamu malah membuat sebuah keluarga baru dengan Linda dan Rena. Cukup! Tutup mulut kamu. Jangan bawa-bawa masa lalu. Saya tahu, Fajri. Kamu tuh frustasi. Karena kamu nggak bisa mendapatkan orang yang kamu cintain. Mas, kamu ngomong apa, Mas? Dan sekarang, kamu manfaatin anak kamu untuk misahin saya sama Desi. Kamu tuh pengen balas dendam sama saya. Iya kan? Kamu jangan bawa anak saya dalam permasalahan ini. Semua masalah ini bisa ada karena kamu. Kamu orang yang egois. Kamu mau semua orang untuk ikutin apa yang kamu mau. Makanya kamu lihat sendiri kan, Desi ninggalin kamu sekarang. Diam! Mas, udah! Fajri, aku mohon kamu keluar dari rumah ini. Satu hal lagi, aku minta sama kamu jangan pernah kamu bawa-bawa lagi luka masa lalu. Kita semua udah banyak menderita. Jangan pernah kamu tambah lagi. Sekarang aku minta sama kamu, kamu keluar dari rumah aku. Pergi dari rumah sini. Kamu bilang sama suami kamu, jangan pernah bawa anak saya di dalam masalah ini. Karena saya akan selalu ada di belakangnya dia. Mas, ini aku bawain minum. Mas minum dulu ya, biar lebih tenang. Mas lupain aja kejadian tadi. Gak usah terlalu dipikirin. Itu gak penting, Lis. Aku sudah gak mikirin hal itu. Yang penting buat aku, itu kamu dan Desi. Aku sudah ninggalin kamu sama Desi, Lis. Dan aku gak akan pernah maafin diri aku kalau aku sudah membuat kamu menderita. Dan kamu tahu, Lis, sakit rasanya kalau aku tahu semua ini dari orang yang paling aku benci. Mas, aku gak akan pernah dendam kok. Aku udah melupakan itu semua. Itu sudah takdir dari Allah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ini yang terpenting, gimana caranya anak kita, Desi, bisa berkumpul lagi bersama kita. Rasanya lengkap kebahagiaan ini, Mas. Hati kamu seperti malaikat, Lis. Aku menyesal karena aku pernah ninggalin kamu dulu. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Aduh, manisnya. Tapi sayang ya, sebentar lagi kamu bakal ninggalin Lilis. Pak, lihat aja. Hal itu nggak akan lama lagi. Pak, gimana, Pak? Mereka nggak percaya sama Papa. Bahkan Lilis pun nggak percaya sama Papa. Padahal Papa udah coba jelasin sama mereka kalau yang ngasih kontrak itu ke kamu adalah Linda. Sekarang Aldi ikut-ikutan nuduh kalau Papa tuh kerjasama sama kamu untuk ngejauhin Desi dari keluarganya. Rena dan Linda benar-benar udah keterlaluan. Terus, Pak, kita harus gimana? Papa akan produseri Desi lagi. Papa serius? Kamu bener, Tora. Desi sekarang lagi dalam posisi yang sangat sulit. Kalian berdua jangan khawatir. Pokoknya Papa akan ada di antara kalian berdua. Biar mereka pikir kalau kalian tidak sendirian. Masih ada Papa di belakang kalian. Makasih, Pak. Makasih.
kamu masih muda, Tora. Papa cuma mau pastikan kalau tidak ada satu orang pun yang akan mencoba untuk menjegal kamu untuk meraih masa depan kamu. Ini sayang, minuman buat kamu. Seger banget. Gimana sayang? Kamu udah tahu apa yang harus kita lakukan hari ini? Udah dong, Mam. Linda sudah atur semuanya. Sekarang kita cuma tinggal siap-siap aja sambil nunggu kemenangan kita. Gimana? Oh ya. Halo, apa kabar lo? Ih, sombong banget sih nggak pernah nelfon gue. Lupa ya sama gue. Gue ada kerjaan nih buat lo. Mau nggak bantuin gue? Oh iya dong, tenang aja kali. Semua pasti ada bayarannya. Gimana? Bener ya? Bener lo mau ya? Oke, thank you. Ntar gue hubungin lagi ya. Thank you ya. Oke, bye-bye. Gimana sayang? Tenang, Mam. Dia mau kok bantuin Linda. Mama tenang aja, Linda pasti atur semuanya. Oke? Oke deh. Ra, pagi-pagi tumben kamu datang ke sini. Ada apa? Des, aku mau ngajak kamu ke satu tempat. Sekarang kamu ganti baju dulu ya. Cepetan. Iya, tapi mau kemana? Rahasia. Tapi ntar kamu juga bakal tahu kok. Sekarang kamu dandanin rapi, dandanin cantik. Ya, aku tunggu di mobil. Kamu ada aja ntar ya. Cepetan ya. Ra, ngapain sih kita kesini? Ini kan kantor papa kamu. Emang aku mau ajak kamu ke sini? Ra, kita kan udah mutusin kita bakalan gak minta bantuan siapapun. Terus kita pasti akan berjuang sendiri untuk masalah kita. Iya, aku tahu kok. Terus ngapain kita kesini? Des, kamu percaya aja sama aku ya. Yuk turun. Mohon perhatian dulu semuanya. Dengan bangga, siang ini saya ingin memperkenalkan penyanyi baru kita, Desi Mutiara. Sebenarnya saya sangat bangga sekali kalau kita bisa kerjasama lagi dengan Desi. Dengan begini, Desi bisa membuktikan pada seluruh pencinta musik di tanah air kalau dia memang punya suara yang bagus dan memang pantas untuk dikagumi. Saya sangat tersanjung banget. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Fajri. Karena Pak Fajri udah mempercayai saya dan menghargai bakat yang saya punya. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan album ini sukses di pasaran dan di tangga lagu nasional. Minum, Des. Kamu pasti haus. Kasih ya, Ra. Papa sekarang lagi ngomongin jadwal rekaman kamu sama manajer perusahaan. Tapi ya udahlah, kamu istirahat aja di sini. Karena tadi habis konferensi pers, pasti kamu capek banget kan? Ra, kamu sama papa kamu susah ditebak ya. Hari ini kalian sukses banget bikin aku kaget. Terus terang aku nggak nyangka sama rencana kalian. Tahu nggak sih, Ra? Hari ini aku bahagia banget. Akhirnya aku punya album juga. Halo? Halo, apa kabar lo? Tiba-tiba ngilang gitu aja. Apa? Kerjaan? Ya udah gini aja. Lo datang ke tempat gue pasti bantu lo kok, ya? Makasih ya, men. Gue tahu lo pasti bakal bantuin gue. Oke, sampai ketemu besok. Oke. Halo, Linda. Gue udah dapat kerjaannya. Dan sekarang gue harus ngapain?
Andi, ngapain dia di sini? Hai Thor. Andy, apa kabar lo? Bagus ya Desi sekarang ya. Hai Des. Hai, gimana kabarmu? Ya, lo lihat sendiri kan. Gak bagus-bagus amat Des. Gak kayak lo berdua. Ya, gue lihat sekarang lo berdua udah sukses banget ya. Selamat deh. Gue juga ikut seneng kok. Dari dulu tuh Des ya, gue udah yakin banget sama lo kalau lo tuh bakalan bisa ngalahin Linda dan lo bakalan bisa menjadi penyanyi yang sukses. Kapan kamu ketemu Linda? Enggak kok, udah lama banget enggak. Gue belum hubungin siapa-siapa, baru Tora doang. Lagian kan lo tahu sendiri, cuman Tora yang mau bantuin gue untuk nyari kerjaan. Kalau Linda, mana mau. Gini Des, aku janji sama Andi kalau dia bakal kerja sama kita. Gak apa-apa kan? Tenang, Mam. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kita cuma tinggal nunggu hasilnya aja. Linda jamin semuanya lancar. Bagus. Kalau gitu kita bisa berkonsentrasi ke hal yang lain. Sayang, kamu udah tahu mau pakai baju apa? Mam, Linda sudah putuskan untuk nggak mau ganti baju. Linda sengaja pakai baju biasa aja kayak gini. Mama lihat aja nanti. Ini semua Linda sengaja lakukan hanya untuk bikin Tante Lilis sakit hati. Linda. Iya, Pak. Tunggu sebentar. Saatnya beraksi, Mam. Sayang, jangan senyum. Nanti rencana kita bisa gagal. Iya, beres. Oke? Sukses ya, sayang. Pak, manggil Linda. Kamu kok belum siap-siap sih, Lin? Kamu lupa ya? Kalau hari ini kamu rekaman. Yang bener, Pak. Iya. Siap-siap sana. Kita berangkat sekarang. Pak. Rekamannya bisa ditunda dulu nggak, Pak? Habis. Linda nggak enak sama Tante Lilis. Kan yang harusnya rekaman sama Tante Lilis Desi, bukan Linda. Gak apa-apa, Lin. Ya. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak. Ini semua sudah diatur kok. Kamu nggak usah mikirin itu ya. Lagian kan kamu tahu, kalau Desi nggak mungkin mau ngelakuin ini. Tapi kalau Desi sampai tahu gimana, Pak? Lagi pula, Linda nggak mau bikin Tante Lilis sedih. Masa Tante Lilis sudah nggak mau rekaman sama Desi harus dipaksa rekaman sama Linda? Nangis aja lo terus. Gue emang sengaja bikin lo nangis biar lo sadar kalau lo itu ibu yang jahat banget. Linda, kamu nggak usah mikirin itu. Sekarang kamu siap-siap sekarang. Iya, Pak. Kamu harus rekaman. Kamu harus bikin album ini sebagus mungkin. Biar sukses. Des, ini materi buat rekaman. Kamu pelajarin ya. Makasih ya, sayang. Tora,
Lizzy, kita udah putuskan. Besok kita launching album baru kamu. Makasih ya, Om. Makasih ya, Ra. Kalian tenang aja. Pokoknya Om sudah atur semuanya. Apa? Nggak mungkin ah. Apa yang nggak mungkin, sayang? Mam, barusan Linda dapat SMS. Katanya besok Desi tuh mau launching album. Gimana sih? Masa Desi udah sibuk launching album sementara Linda masih sibuk rekaman aja? Kenapa dia tuh selalu ngendalin Linda, Mam? Kenapa? Kok bisa kayak begini sih? Temen kamu itu kerjanya ngapain? Tahu tuh anak ngapain aja sih kerjaannya? Sebentar ya, Mam ya. Halo, Lin. Hah? Lu tuh ngapain aja sih kerjaannya? Kok bisa besok Desi launching album sedangkan lagi nyantai-nyantai aja? Gue bayar lo nggak gratisan ya, Dia? Lin. Lo bisa nggak sih kalau ngomong tuh nggak usah teriak-teriak? Sopan sedikit dong lo sama gue. Kalau nggak, lo cari orang lain aja deh buat ngejalanin rencana lo itu. Oke, Di. Gue minta maaf ya. Habis gue panik dong, gue stres dong denger kabar kayak gitu. Ya gue nggak mau lah dia bisa launching album kayak gitu. Maaf ya, maaf. Sorry banget. Gue minta lo tetap bantuin gue, lo mau kan, Di? Maaf ya. Sekarang lo punya informasi apa lagi buat gue? Ya udahlah, gue ngerti. Gue dengar dia mau ngadain launching albumnya itu di salah satu stasiun TV. Oke? Oke. Thank you, Andy ya. Sekali lagi gue minta maaf banget tadi gue kasar sama lo. Thank you ya. Yuk, bye. Mam, kayaknya Linda sudah tahu deh rencana apa yang harus kita jalanin supaya launching albumnya Desi itu kacau besok. Gimana? Jadi gini, Mam. Si Andi bilang kalau besok Desi itu bakal launching album di salah satu stasiun TV. Nah, kebetulan Linda itu punya kenalan orang dalam stasiun TV itu. Jadi ntar biar Linda telepon orangnya dan kita minta dia untuk ngejalanin rencana kita. Pasti dia mau. Mama tenang aja, dia bisa dipercaya kok, Mam. Ya? Bagus, sayang. Mama yang bisa ngandalin kamu. Boleh diganti nggak channelnya? Boleh, ganti aja. Gimana sih proses pembuatan album perdana kamu? Bisa cerita sedikit nggak? Kabarnya ada persaingan antara kamu dan saudara tiri kamu, Linda, yang diproduseri oleh orang tua kalian. Persaingan itu wajar. Tapi masyarakat pecinta musik kan bisa menilai siapa yang bisa menyanyi, siapa yang nggak bisa nyanyi. Kok Desi ngomong kayak gitu ya, Pak? Linda nggak pernah nganggap dia saingan. Kan kita saudaraan. Masa sih mas saudara ngomongnya kayak gitu? Linda kecewa deh. Diganti aja ya channelnya? Jangan. Papa pengen lihat. Udah biarin, sayang. Ya. Bisa cerita sedikit nggak? Album ini isinya apa aja sih? Para penggemar kamu tentunya kan ingin tahu. Oh ya, di album saya ini ada 12 lagu. Temanya semuanya mengenai cinta. Dan sangat bervariasi. Musiknya... Oke, kayaknya udah cukup jelas ya. Terus ada gosip nih.
Katanya kamu mutusin jadi penyanyi gara-gara ibu kamu yang dulunya penyanyi terkenal itu. Saya dari dulu memang sudah suka nyanyi. Bakat menyanyi mama saya mengalir dalam darah saya. Karena itu saya harus banyak bersyukur. Ada pertanyaan lagi? Tapi kabarnya ibu kamu, Lilis Mutiara, melarang kamu untuk menyanyi. Terus apa yang bikin kamu tetap ngotot mengeluarkan album ini? Gimana sih perasaan kamu? Semua ibu pasti ingin melakukan yang terbaik buat anaknya. Begitupun juga mama saya. Ibu Anda juga kan? Pastinya ingin melakukan yang terbaik buat Anda. Coba Anda tanya sama ibu Anda. Apakah ibu Anda pingin melihat Anda mencampuri urusan orang lain dengan menjadi pembawa acara TV? Sungguh pernyataannya menarik. Tapi apa bukan karena kamu tidak diberi kesempatan oleh papa kamu, Aldi Winata, seorang produser yang sangat terkenal yang telah melahirkan banyak artis sukses, di antaranya mama kamu. Makanya kamu menyanyi untuk Fajri. Pak, gimana sih? Kok pembawa acara itu ngasih pertanyaan kayak gitu? Tolong dibilangin dong, dia mau ngejatuhin Desi apa? Lagian pertanyaan itu nggak ada di skrip. Ya, dia memang selalu seperti itu. Ya, sekarang mau bagaimana lagi? Saya nggak tahu apa yang Allah rencanakan buat saya. Saya dibesarkan oleh seorang wanita yang sangat luar biasa dan mandiri. Karena itu, saya mencontoh sikap kemandirian mama saya. Karena saya yakin saya bisa meraih kesuksesan dengan usaha saya sendiri. Dan akhirnya saya memilih bekerja sama dengan perusahaan rekaman orang lain daripada saya bekerja sama dengan orang tua saya. Kok jadinya malah kayak gini sih? Aku bangga sama kamu, Lis. Kamu sudah membesarkan Desi dengan sangat baik. Dia tahu bagaimana caranya menyembunyikan amarah dan bersikap profesional. Heh, apa maksud kamu ngomong tadi? Kau ingin menghancurkan aku dengan pertanyaan konyol kamu itu? Kamu ini ngomong apa sih? Tadi kan saya cuma menjalankan tugas saya. Memang itu kok yang harus saya tanyakan ke kamu. Semua ada di skrip. Udah, nggak usah bohong. Kamu sengaja ngelakuin itu untuk menghancurkan karir aku. Iya kan? Tapi sorry ya, aku nggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan sama kamu. Tapi ingat, kalau kamu sampai ngegangguin aku lagi, aku nggak akan pernah kasih ampun sama kamu. Alas kamu. Dan satu hal yang harus kamu tahu, apapun yang terjadi dalam keluargaku tetap menjadi masalah dalam keluargaku, bukan menjadi konsumsi publik. Des, udah Des, ayo Des, ayo. Udah, Lis. Kamu jangan nangis terus. Kamu kan tadi lihat, kalau Desi ngomongnya tenang banget. Dan jawabannya juga bijak. Sama sekali nggak ngejatuhin kamu, Lis. Mas, aku tahu Desi, Mas. Aku melihat dari sorot matanya. Dia kecewa sama aku, Mas. Dia marah sama aku. Aku nggak pengen lihat anakku susah lagi, Mas. Aku nggak pengen lihat anakku sedih. Mas, aku minta sama kamu, Mas. Untuk kali ini, tolong Mas tunda launching albumnya aku sama Linda. Aku nggak bisa melakukan itu, Mas, untuk sekarang ini. Aku mohon, Mas. Pasti di pikiran Desi, aku pasti akan nyaingin dia, Mas. Ya udah, Lis. Kalau memang itu mau kamu, aku akan tunda dulu launchingnya. Kamu jangan sedih lagi ya. Makasih ya, Mas. Apa? Papa bakal nunda peluncuran album gue hanya buat Desi dan nyokapnya. Kalau kayak gini caranya karir gue bakal terancam nih. Mam, aduh. Ada apa sih, sayang? Kok kamu kayak dikejar-kejar setan? Mam, Papa tuh barusan bilang kalau dia menunda peluncuran album Linda. Ini semua gara-gara nenek nyebelin itu. Maksud kamu Lilis?
Ya siapa lagi? Kamu tenang aja sayang. Itu nggak akan terjadi. Mama akan melakukan sesuatu. Kamu dapat undangan Desi? Dapat sih. Cuman mau Linda buang ke tong sampah. Jangan sayang, jangan. Kamu harus datang ke situ. Karena Mama akan merencanakan sesuatu. Ajar. Fajri sengaja ngasih undangan ini ke aku. Supaya aku malu dan kesal. Dia bersikap seperti ini. Seolah-olah Desi itu anaknya sendiri. Maaf, Liz. Aku nggak bermaksud seperti itu. Tapi kamu lihat sendiri kan? Fajri sekarang ketawa-tawa. Merayakan kemenangannya. Karena dia berhasil membuat aku malu. Jangan, Pak, jangan. Jangan disobek. Kenapa nggak boleh? Kalau Papa menyobek undangan ini yang diinginkan Fajri, Pak. Maksud kamu? Fajri sengaja mengirim ini ke Papa. Karena apa? Karena dia yakin Papa nggak akan datang. Tapi kalau Papa datang, itu menandakan keberhasilan dia. Fajri itu pinter, Pak. Betul juga kamu. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Mas Aldi minta pendapat Rena. Mas Aldi sudah termakan omongan Rena. Kasih undangan ini ke Linda. Biar Linda yang datang, Pak. Bagaimanapun juga, Linda itu kan saudara tirinya Desi. Dan untuk kita-kita semua, untuk respect undangannya Desi. Ya, Pak? Dengan begitu, Papa tetap mendukung Desi tanpa dipandang rendah Fajri. Masuk akal juga. Sekarang kamu kasih undangan itu ke Linda. Dan suruh dia datang ke sana. Tapi, kamu yakin Linda bakal bisa datang ke sana? Pastilah, Pak. Linda akan mendukung Papa 100%. Des, kamu saya kenalin sama penyanyi senior. Kamu harus belajar sama dia banyak. Ayo. Halo Mbak Heni. Apa kabar? Ya, kelihatannya gimana? Kelihatannya tambah cantik dan tambah segar aja. Kenalin penyanyi baru saya, Desi. Hai Tante. Wah, kamu mirip banget sama ibumu, seperti Pinang di belah dua. Saya permisi dulu. Saya mau ke belakang. Saya tinggal dulu. Silakan nikmati pestanya. Des. Des. Om ngerti kok perasaan kamu. Tapi kamu nggak boleh benci sama ibu kamu. Om tahu dia orangnya seperti apa. Dia tuh sangat cinta sama kamu. Apalagi sekarang dia lihat kamu sudah sukses seperti ini, dia pasti senang sekali. Om, kalau memang omongan Om itu benar, kenapa Mama nggak datang di sini, Om? Di mana Mama sekarang? Dan sekarang, kalau memang bangga Mama sama Desi, kenapa Mama nggak tinggal sama Desi, Om? Kenapa Mama lebih memilih sama suaminya daripada sama Desi? Coba Om lihat. Mama malah kirim Linda datang ke sini. Tapi Desi nggak mau ngerusak kebahagiaan ini gara-gara ngomongin Mama, Om. Des. Mau ngapain dia kesini?
Pasti gadis ini dan ibunya sudah ngebujuk Aldi dan Lilis untuk mengizinkan dia datang ke sini. Jangan-jangan dia ngerencanain sesuatu. Kita jalan dulu ya. Gak apa-apa. Tora. Kalian mau kemana sih? Kan pestanya baru selesai. Kita mau ngadain pesta sendiri, Pak. Andi yang mau traktir. Ya, Om. Ya udah, hati-hati ya. Papa duluan. Gak apa-apa. Ya, Tora. Udah, Om. Kalian aja yang pergi ya. Soalnya badan aku capek banget. Aku butuh istirahat. Ya, Des, jangan gitu dong. Gue kan ngadain pesta ini buat lo. Sedangkan lo tuh kan ratu pestanya. Ayo dong, Des, please. Gini aja, Des. Aku janji. Kita cuma sebentar. Gimana? Ya? Nah, gitu dong. Makanan sebanyak ini? Kalian gila apa? Emang yang di pesta tadi masih kurang makanannya? Justru itu, Des. Nggak mungkin kan makanan sebanyak ini kita habisin berdua. Makanya kita ajak kamu. Kalian pikir aku rakus ya? Ya ampun, Des. Nggak usah cemberut gitu kali. Tenang aja. Lagian kan si Tora cuma bercandain kamu doang. Ini makanan bakalan kita berdua kok yang ngabisin. Lo kayak nggak tahu aja. Perut kita kan kayak gentong. Gue ke toilet dulu ya. Toilet nih. Oke. Lo gue kasih kesempatan berdua ya. Jangan sampai disia-siain. Oke? Akhirnya datang juga, kemana aja sih, lama banget. Oke. Ini gue udah siapin obatnya. Ada 2, ada 3. Tapi yang 1 lo masukin ke minumannya Tora. Yang 2 lo masukin ke minumannya Desi. Lo inget ya, jangan sampai salah. Kenapa dibagi-bagi kayak gitu segala? Karena gua mau Desi yang lebih dulu mampus. Jadi dosisnya harus lebih banyak. Tapi sebenarnya ini obat apaan sih? Nggak usah banyak nanya deh, bawel banget sih. Pokoknya gua jamin, abis mereka minum obat ini, mereka bakalan mabok dan mereka bakalan lupa apa yang sudah mereka lakukan malam ini. Gue makin gak ngerti. Sebenarnya mereka mau ngelakuin apaan sih? Lo nggak harus ngerti deh, lama jelasin sama lo, susah. Pokoknya lo tinggal lakuin apa yang gue suruh, titik. Ntar juga lo tahu sendiri. Udah, Ki. Oh ya, gue lupa. Gue seneng banget kerja sama lo, Lin. Daripada gue kerja sama Tora. Thanks ya, Lin. Minuman datang. Di, kok lo yang bawa sih? Emang pelayannya kemana? Ya nggak apa-apa lah, Tor. Lagian kan gue ngelakuin ini buat kalian juga. Makasih, Andi. Pelayan. Ayo. Cheers. Cheers. Ayo. Terus. Habisin minumannya. Biar lo berdua siap menyambut peristiwa besar malam ini.
perasaan muda. Buruan, Di. Bagus. Mereka tuh bego banget ya. Hari gini masih percaya sama orang kayak lu secara gitu loh. Lu kan ular banget, licik pikirannya. Kalau gitu, lo pasti ratu ulernya. Kan lo yang ngatur semua rencana ini. Gue sih cuma ngikutin perintah lo doang. Lo mau nelfon siapa? Halo, Mam. Ini Linda. Halo. Halo, Ibu Lilis. Dari siapa? Gak penting siapa saya. Adalah apa yang akan saya sampaikan. Desi. Ya, anak Anda sedang dalam masalah besar. Lebih baik Anda ke rumah sekarang.